yaitu ranjang termahal. Maksudnya bukan ranjang dari Emas. emas. Sebelum melanjutkan video ini, dukung channel kami dengan mengklik tombol subscribe agar selalu memberikan video-video yang bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bundo bernama Dr. Darmanelli, biasa dipanggil Bundo. Bundo pakai masker ya? Iya, pakailah masker, sekarang kan lagi wabah. Benar. Saya nggak tahu apakah Iya. Pak Harul, siapa namanya? Harul, apakah iya. Harul orang tanpa gejala? Mm-hmm. Nah, jadi Bundo nggak mau pulang ke rumah nanti bawa. Benar. Ya. Ntar Bundo ya, saya pakai masker dulu. Ntar ya. Bundo ya, udah pakai masker. Ya. Ini udah betul Bundo. Betul. Benar ya. Nah, gimana? Kenapa kita harus pakai masker Bundo? ya jadi kan sekarang ini lagi wabah corona, pandemi bahkan, bukan lagi hanya epidemi, bukan hanya kota Pontianak saja, tapi dunia bahkan sudah melawan COVID-19 ini dan penularannya yang tadinya dari hewan ke manusia, sekarang udah dari manusia ke manusia. Benar-benar. Nah, yang utama itu adalah sekarang udah kelelahan orang dari rumah sakit. Iya. Nah, jadi cara mengurangi kelelahan dia adalah kita mencegah penularan. Salah satunya dengan pakai masker setiap saat. Kalau di luar rumah, cuci tangan sering-sering. Benar. Ya, jangan sampai kucek-kucek mata, pegang-pegang hidung atau mulut sebelum cuci tangan. Jadi kan dia menularnya seperti itu. Ada juga melewat percikan ludah, apakah batuk, bersin atau ngomong gitu kan, ada juga orang muncrat ngomongnya kan. Nah, itu bisa menularkan ke kita. Nah, sebaiknya kita kurangi kelelahan dari karyawan di rumah sakit, petugas rumah sakit dengan mencegah penularan. Ya, buat teman-teman semua jangan lupa nih, karena kita juga bulan Ramadan ya Bundo ya, apalagi kita mengurangi makan. kerumunan. Iya benar, kita kan maksudnya asupan kita berkurang sehingga kita benar-benar ya takut imun kita kurang. Jadi teman-teman mesti jaga kesehatan dengan memakai masker, kemudian cuci tangan juga jangan lupa ya Bunda. Terus gizinya diperhatikan, tetap sehat, berolahraga ringan supaya daya tahan tubuh kita tetap meningkat. Benar, karena kita tahu sekarang sebagai garda ke depan ya tekan medis Bunda ya, mereka juga punya keluarga. Atau kita harus mengurangilah agar mereka ya kita apa ya Bundo ya? Empati, benar sekali Bundo ya. Oke gitu. Yang penting jangan, tapi by the way Bundo maskernya keren. Ini karena perempuan. Kan, sekarang kan saya pakai bajunya gini. Kalau kemarin kan hijau, jadi kan kreatif. Benar. Jadi ini perca. Nah, di dalamnya bisa kita tambahkan tisu atau juga kain bahan lain yang lebih tebal gitu kan, supaya fungsinya tetap. Kalau ada rendah boleh dikasih. Biar itu kalau lihat Instagram Bundo atau Facebook Bundo beberapa hari yang lalu itu sekalian promo masker dengan sebagai pencegah COVID, juga mempromosikan bahwa jangan panik dengan masker karena sebenarnya bisa dibuat. Oh iya benar. Apalagi sekarang Bundo ya masker harganya benar-benar luar biasa. Gimana tanggapan Bundo? Itulah karena panik buying tadi itu kan. Sebenarnya kalau yang gini kan ada juga yang untuk petugas kesehatan, ada yang apa, untuk masyarakat cukup dengan masker kain. Oh, berarti sih memang sesi kemarin dikasih Bundo. Memang pemerintah bagi orang yang tidak pakai masker sekalian edukasinya sekalian dikasih. Tapi besok-besok tidak dapat lagi. Iya sih. Tapi kalau ngomong-ngomong Bundo pakai masker ini sebenarnya harus berapa kali sih makainya? Nah, kalau yang ini hanya sebenarnya 4 jam. 4 jam. Kalau ini kan boleh lama, bisa dicuci kembali. Nanti dikeringkan, serika lagi, pakai lagi. Tapi kalau ini dicuci nggak bisa Bundo? Itulah makanya lebih baik kita kalau untuk yang orang bukan di rumah sakit pakai yang kain aja. Buat sendiri ya? Iya, buat sendiri. Jadi teman-teman kalau misalkan ada kain yang bekas itu juga bisa kita kreasikan menjadi masker Bundo ya, biar kita tidak beli lagi ya, karena kita tahu sekarang masker di balik oknum itu Bundo ya. Harganya yang dulu 19 ribuan sekarang bisa berkali lipat jadi 300 ribuan gitu Bundo ya. Bundo adalah kepala dinas, betul. Kepala dinas. Kemudian juga seorang ibu rumah tangga. Pasti. Ya kan? Istri. Tapi istri, benar. Bundo dikenal dengan orang yang berkreativitas, menciptakan sebuah karya berupa buku. Bang kameramen boleh dong salah satu buku dari Bundo? Nah, ini, terima kasih Bang. Ini salah satu buku dari Bundo ya? Iya. Ada berapa jumlah buku ini Bundo? Ini kalau buku solo baru ini, tapi sekarang lagi on the way, lagi masih diedit. Judulnya, kalau ini kan judulnya
mati itu pasti, sehat itu pilihan. Nah, jadi kalau yang buku yang kedua yaitu ranjang termahal, maksudnya bukan ranjang dari emas, bukan dari berlian, bukan, tapi ranjang yang di rumah sakit, makin lama orang dirawat di rumah sakit, makin tinggi, makin meningkat harganya gitu. Oh, seperti itu, benar jadi sekali. sambungan juga dari ini, sehat itu pilihan. Kalau nggak milih sehat, berarti sakitnya ranjang termahal. Nah, pilih mana? Ranjang termahal atau sehat? Jadi pilihan. Sehat dong kita kan. Oh, seperti itu. Menarik sekali Bunda. Kira-kira jadi nyambung kan? Nyambung. Kira-kira buku yang itu ranjang mahal kapan ranjang Bunda? Termahal. Jadi ini sekarang masih edit, kepengennya sih cepet-cepet ya. Nah, tapi mudah-mudahan lah, kadang-kadang waktu juga ya, karena tadi Nah, kita boleh tanya nih Bunda ya. Bunda seorang abdi negara, kemudian ibu rumah tangga dan istri juga. Itu banyak loh tanggung jawab yang luar biasa, pasti berat. Dan juga anggota masyarakat berorganisasi. Bagaimana sih Bunda membagi waktu antara menulis, kemudian mengabdi negara, kemudian mengabdi pada keluarga, seperti itu. Itu tadi namanya manajemen waktu ya. Nah, manajemen waktu, apalagi kita sekarang dimudahkan oleh WA, handphone gitu kan. Nah, ini yang di dalamnya beberapa nih kisah-kisah tentang suami dirawat di rumah sakit. Ini ada fotonya tuh, suami ini fotonya asli loh. Oh, asli ya. Suami lagi dirawat di rumah sakit. Itu jangan dijadikan sebagai musibah juga. Waktu kita menunggu suami dirawat, dia tidur, kita menulis. Gitu. Terus kita sapa-sapa staf kita di kantor gimana, aman enggak gitu kan. Nah, kalau dia perlu kita, mungkin dia bisa ke tempat kita, atau kalau dalam kondisi agak baikan si suami di rumah sakit, kita tinggalkan sebentar, lari lagi ke kantor. Gitu. Jadi kita anak-anak juga kita kontrol lewat handphone, karena kan anak kan ada yang di Malang, ada yang di Jogja waktu itu kan. Jadi kita bercandanya di dalam grup. Jadi saling sapa terus gitu. Luar biasa sekali. Benar-benar harus memanage waktu ya Bunda ya. Ini kalau ngomong-ngomong Bunda, ngomongkan masalah buku yang Bunda buat, ini berapa lama sih Bunda membuat karya? Ini selama kuliah, selama sekolah di FIM. Ini adalah karya Forum Indonesia Menulis, buku jadi. Apa namanya? Belajar sampai buku jadi. Kalau enggak sampai buku jadi itu berarti enggak bisa wisuda. Nah, itu saya kan maunya wisuda. Jadi kata Pak Farul, Bunda mau dikeluarkan, enggak bisa wisuda. Apa alasan untuk saya tidak wisuda? Karena saya ini masuk kelas terus, sakit pun masuk kelas. Masya Allah. Daripada kena DO, kan? Buku PR saya tulis, saya setor. Semua tugas-tugas, tidak ada alasan untuk Bunda tidak wisuda. Kemarin jadi berapa minggu kemarin pertemuan kelas? Berapa? 15 kali ya, 15 kali pertemuan. Nah, awal-awal kan dasar-dasar dulu. Apa itu tulisan-tulisan gimana, barulah memulai menulis. Mula-mula waktu awal-awal menulis satu halaman itu kena coret semua. Ada di yang harusnya didempet, D-nya direnggangkan. Komanya letaknya entah di mana, huruf besar, huruf kecil, itu ya. Tapi kalau sekarang Bunda, alhamdulillah lah. Jadi kita bisa mengoreksi tulisan staff misalnya. Kadang-kadang tulisan yang enggak pantas huruf besar dibikin besar. Jadi itu kita sambilan belajar gitu. Jadi PUB sama KBBI itu sering, apalagi kita sekarang kan dengan adanya internet ya, kalau misalnya klik dulu ini mantapnya P apa B, tengok di ke Google gitu. Iya, benar. Jadi tulisan kita jadi bisa dikoreksi ya. Gitu. Bunda, kalau boleh tahu minat Bunda ingin menulis buku itu sejak kapan sih Bunda? Gini, memang sebenarnya kan sudah sangat lama kepengen menulis. Bunda ini dari SMA tuh memang punya diary. Kalau ada yang jengkel-jengkel, daripada kita ungkapkan ke orang-orang, kita tulis. Plong, hati kita lapang kan. Tapi umpet-umpet waktu itu kan. Jangan sampai dibaca orang diary kita gitu. Malu Bunda. Malu ya. Nah, waktu kuliah pun masih berlanjut. Misalnya hari ini ada dosen yang apa gimana gitu. Sayangnya diary ini entah kemana sekarang. Kalau dibuat jadi buku tuh luar biasa pasti. Tebal pasti Bunda ya. Itu juga mungkin salah satu perjuangan Bunda ya. Iya, jadi diisi. Jadi terasa manfaatnya kalau kita menulis itu hati kita lapang, bahagia gitu. Benar. Jadi terus ada kawan postingannya tuh bagus sekali tulisannya gitu kan, menarik. Kita bacanya tuh tergelitik gitu. Nah, gimana sih kok bisa menulisnya bagus? Saya ikut kelas kata dia gitu kan. Nah, rupanya ikut kelas. Alhamdulillah saya dapat postingan yang offline di FIM, langsung bergabung. Kawan-kawan yang dalam satu kelas itu anak muda semua tuh, SMA, anak kuliah.
Cuman Bundo sendiri yang udah nenek. Tapi tetap Bundo ya semangat walaupun tidak muda lagi. Nah, iya, tapi semangatnya masih muda dan menginspirasi justru masa kalah sama Bundo tadi gitu. Benar. Sehingga memicu ya teman-teman lainnya ketika Bundo masa kalah sama Bundo aja punya waktunya ada dempet-dempet gitu masih bisa setor tulisan setiap minggu gitu kan. Nah, kok saya memang hanya kuliah kan. Nah, kuliah kadang-kadang kan mungkin mereka asik-asik nonton game, yang bikin habis waktu banyak itu kan game. Benar. Nah, itu. Jadi mungkin game-nya dialihkan misalnya minimal setengah jam setiap hari, setengah jam setiap hari. Nah, gitu. Jadi harus konsisten gitu menulisnya. Bunda, selain di film, Bunda juga pernah kan? Banyak sekali. Banyak. Kalau nggak salah Bunda ada fakta mengatakan bahwa Bunda aktif sekali mengikuti lomba menulis. Itu. Jadi ada juga ikut di kelas menulis online. Terus ada lagi di Junius Writing. Ada lagi di Tata Sastra. Pokoknya macam-macam lah. Pokoknya ada tawaran-tawaran belajar 5 hari, 10 hari, 30 hari, 45 hari. Nulis cerpen, nulis puisi, nulis apa ikut. Bunda ikut semua? Ikut. Pernah satu hari 45 hari belajar menulis itu ganti-ganti antara fiksi dan cerpen dengan puisi. Hari ini setor puisi, besok setor bulan puasa juga. Nah, jadi baru tahun lalu kan. Tahun lalu, iya benar. Setor terus. Belum, karena kalau tidak setor tulisan kita kick, karena dikeluarkan. Kan sayang ilmunya tidak bisa hanya sekedar menonton, hanya baca-baca tulisan orang, terus kita lalu dapat ilmu, tidak bisa. Jadi tanggung jawabnya harus PR harus disetor gitu. Berarti sebegitu besarnya ya Bunda dengan literasi seperti ini ya. Jadi memang kunci utama dari kita sukses menulis itu adalah tekad kuat. Tekad kuat. Itu kunci, itu guru Bunda Pak Cahyadita Karyawan itu juga adalah penulis yang di KMO itu. Caranya beliau ngajarin online kan, dikirimkan video, nanti kita tulis resume dari kata-kata dia. Jadi menulis itu syaratnya yang pertama sekali adalah tekad kuat. Dari dalam. Jadi yang memotivasi kita itu adalah kita sendiri. Jadi mungkin setelah itu dari orang misalnya, terus katanya sih harus diluangkan waktu setiap hari, jamnya yang sama atau tempat yang sama atau alatnya yang sama. Jadi setiap dia lihat meja itu dia ingat menulis lagi gitu. Tapi kalau Bundo sih sekarang kan udah ada handphone dimanapun, penting ada waktu luang langsung tek langsung jadi. Apalagi sekarang ini juga bisa ngomong. Nah, voice note nanti kita tinggal edit ininya. Jadi sangat mudah, tidak ada alasan untuk tidak menulis. Benar. Kalau boleh tahu apa sih motivasi Bundo? Nah itu ya. Jadi kan Bundo kan memang juga sering dijadikan narasumber. Sekarang ini narasumber kan namanya nih. Nah, ngomong mungkin setelah mereka hadir di dalam ruangan, Bundo ngomong ngoceh 2 jam, selesai. Entah dibawa pulang, entah enggak, mudah-mudahan ada ya dibawa pulang ya. Jadi jadi amal jariah. Nah kalau buku kan bisa, mungkin ini jadi koleksi orang tuanya, nanti anaknya baca lagi, cucunya. Apalagi kalau kita taruh di perpustakaan yang publik gitu kan, nah banyak orang baca, mungkin isi-isi tujuan kita menulis kan pesan. Kita menyampaikan pesan kepada pembaca apa-apa yang ada di dalam itu supaya tersampaikan. Nah, jadi kita berharap semakin banyak orang yang menerima pesan dan mengamalkan apa yang kita sarankan, insya Allah semoga itu jadi amal jariah kita. Walaupun kita tidak ada lagi di muka bumi ini. Walaupun karena manusia akan mati Bunda ya, tapi pasti, karya akan abadi. Benar ya Bunda ya? Ya, mati itu pasti. Mati itu pasti. Sehat itu pilihan. Mati itu pasti, karya itu akan abadi. Walaupun kita sudah tidak ada, tapi anak cucu generasi berikutnya, inilah karya. Mungkin dijadikan literatur kan, kita kan. Nah, dari buku Mati itu pasti, Sehat itu pilihan. Nah, ini jadi akhirnya kata-kata kita disadur lagi oleh penulis-penulis berikutnya. Benar-benar. Bunda kalau boleh tahu nih ya, maksudnya Bunda kan nulis, ada beberapa kata yang ikut menulis latihan menulis online, banyak Bunda. Kalau boleh tahu apakah itu tuh semua berbayar Bunda? Jadi yang berbayar juga ada gitu kan. Nah, tapi ada juga yang enggak berbayar. Masya Allah. Maksudnya Bunda walaupun apapun itu, seharga apapun itu. Nah, ilmu pengetahuan itu memang mahal, dihargai lah gitu. Bener-bener. Jadi kan dia kan punya ilmu orang itu, terus dia kan tentu juga punya keperluan dan kita dapat. Nah, jadi tidak ada salahnya juga kita berbayar gitu. Tapi kalau dapat gratis, alhamdulillah gitu.
Jadi itulah yang gratis. Kalau yang berbayar biasanya kita nggak kena kick. Iya. Karena kan kita udah bayar. Jadi suka-suka kita nak kapan sempat gitu. Tapi kalau yang nggak berbayar tuh biasanya yang hanya orang yang serius. Iya. Nah, yang serius, jadi PR-PR tetap ditulis, tetap nyaut-nyaut. Nah, itu baru kita tetap berada di dalam grup. Iya. Nah, jadi karena Bundo tidak mau keluar sebelum kelas selesai. Semua tugas-tugas biar udah ngantuk. Sampai suami tidurlah lagi, ya dikit lagi bilang gitu. Jadi kita setor tulisan gitu. Benar. Bunda kan berapa tahun sih menggeluti benar-benar fokus mendalami karya? Ya, jadi mungkin mulai awal menulis itu memang setelah di awal mulai film dulu. Itu di tahun Oktober 2018. Oh iya. Lalu kita wisuda Februari kan, di launching bukunya Februari, lalu wisudanya Agustus kalau nggak salah ya. Benar. Tapi di tengah-tengah film ini berjalan, Bunda ikut lomba salah satu cerpen di dalam buku antologi ini. Bunda lombakan itu bukan juara ya, hanya sebagai kontributor. Itu senangnya luar biasa. Karena pertama kali. Jadi luar biasa senangnya, terus sampai diposting lah kita tuh piagam kita sebagai kontributor. Jadi banyak orang ngasih selamat. Kan dia enggak ngira kok Dr. Darmanelli yang sibuknya kayak apa dapat penghargaan dapat penghargaan penulis buku bareng gitu kan. Apa perasaan Bunda pada saat itu? Judulnya waktu itu hikmah di balik musibah. Wah. Nanti setelah ini saya pengen baca Bunda ya. Boleh ya, silakan. Bunda juara dapat kontribusi ya di lomba tersebut dan mendapatkan penghargaan. Dan Bunda bilang senang sekali. Senang luar biasa. Gimana sih hanya perasaan? sertifikat loh. Hanya sertifikat. Tapi senangnya luar biasa. Itu loh kayak apa Bunda ya, maksudnya kita menghargai karena kita sendiri kita, seperti itu ya Bunda ya. Bunda jadi, sekarang maaf Bunda, kan belajar nih. Sekarang Bunda kira-kira apakah sudah mencoba ingin menjadi guru untuk menulis? Gitu ya. Sebenarnya sih ada juga beberapa yang kita ajak, kan ada juga dituntun kita yang materinya udah disiapkan. Jadi kita hanya menghimpun orang-orang, siapa lagi kawan-kawan nih yang mau ikut bergabung nih gitu. Cuman kalau khawatirnya Bundonya yang enggak tertib nanti, karena kan Bundo menulisnya di waktu luang suka-suka. Nah, nanti mungkin. Jadi maka memang menulis ini, ilmunya ini Bundo persiapkan, sebentar lagi Bundo pensiun. Hanya tinggal ini April mau habis, Mei, Juni. Jadi hanya tinggal 25 bulan lagi Bundo purna tugas. Nah, berarti waktu kita mungkin lebih luang daripada sekarang ini yang padat. Nah, jadi untuk mengisi waktu luang di masa tua nanti, Bundo udah punya bekal menulis yang baik itu adalah seperti ini. Jadi tidak hanya asal-asal nulis, tapi ada aturannya. Apalagi kalau novel ada plot, ada alur, ada ide, ada apa macam-macam kan. Nah, itu Bundo udah punya ilmu itu gitu. Jadi belajarnya udah dari sekarang, persiapannya untuk nanti udah pensiun. Bunda kalau boleh tahu apa sih genre buku Bundo yang disukai? Nah itulah ya, jadi saya memang lebih sukanya tuh di kehidupan sehari-hari gitu, kenyataan, dan juga lebih banyak faksi karena belum pandai berimajinasi. Jadi imajinasinya tambah dikit-dikit. Misalnya ada kisah nyata, itu idenya, nanti baru ditambahkan sedikit dengan imajinasi. Tapi kalau pur imajinasi itu belum bisa. Misalnya mencerita tentang kehidupan di bulan, itu belum bisa. Imajinasi Bundo ya. Jadi pernah kemarin nih Bundo ini lagi ikut nulis bareng juga tentang fabel. Jadi kan fabel itu Bundo tadinya Bundo ambil kucing, karena kan Bundo pencinta kucing juga. Banyak cerita dah dengan kucing nih. Jadi kalau baca Facebook Bundo tuh tentang kucing semua. Yang kucing emaknya tidak menyusui, nggak mau makan, kena diare. Jadi kehidupan kucing udah ditulis juga di Facebook kan. Nah, terus ternyata ada kawan yang udah ngambil kucing, akhirnya Bundo pindah ke nyamuk. Rupanya ada juga kawan yang udah nyamuk. Udah kalau gitu Bundo kelelawar aja pas lagi corona kan, kelelawar. Jadi kalau kita menulis itu tidak hanya sekedar ditulis, tapi kita harus tambah pengetahuan kita dulu. Jadi untuk menjadi penulis harus membaca dulu. Jadi kita gali lah apa sih kehidupan kelelawar. Nah, terus dia kan bisa menularkan corona nih. Kenapa sih menular? Jadi kita gabunglah ilmu-ilmu pengetahuan tadi dalam bentuk
cerita. Ternyata sumber ide itu tidak jauh-jauh ya Bunda Iya, ya? di sekitar kita. Dari kucing, Dari Bunda ada. angkat. Jadi semua yang ada di bumi ini bisa. Iya, Kan bisa alam diceritakan. takambang jadi guru. Benar. Iya. Misalnya anak ayam kehilangan induk, nah bisa jadi cerita gitu kan. Iya, tinggal mengolahnya lagi ya Bunda ya. lagi. Bunda sedikit dong, tadi kan Bunda mengasih tips sedikit bahwasanya kalau kita ingin menulis kita harus banyak membaca. Bunda juga. referensi sedikit dong beberapa mungkin tips dari Bunda kepada teman-teman nih yang mungkin merasa oh iya saya pengen nulis juga tapi saya juga sibuk. Oh ternyata ini Bisa. Bunda lebih sibuk juga bisa. Sedikit tips Bunda untuk Iya. teman-teman bagaimana menulis dengan baik dan rasa kemauan diri waktu itu. Silakan Bunda. Jadi gini ya, kan memang kita kan kemauannya dari hati sendiri. Jadi sekarang ini kalau kenapa saya lebih suka nulis bareng gitu kan? Karena nulis bareng itu pakai deadline. Iya. Jadi deadline tadi itu kalau kita ada yang memotivasi kita, ayo gitu kan, menyuraki kita lah ya, menyemangati kita. Akhirnya baca yang tentang si kelelawar tadi kan. Jadi Bunda baca, terus Bunda ini, terus ini juga kita tetap memang harus misalnya kata-katanya apa. Kita sekarang ini kita udah diuntungkan oleh Google ya oleh internet ya. Jadi semua jadi mudah ya. Mudah. Jadi terbentur di sini apa ya kita cari lagi atau apa gitu. Mungkin di dalamnya kita tambahkan quote, kita tambahkan puisi pendek gitu kan. Nah itu kita bisa belajar. Terus gini, kan sekarang ini kan tantangannya tentang fabel. Belum pernah menulis tentang fabel. Di Google lagi cara menulis tentang fabel, cerita fabel gimana gitu. Oh rupanya seperti ini, karena audiennya kan pembacanya kan anak-anak, mungkin dampingi oleh orang tua. Jadi bahasanya yang ringan-ringan aja, nggak usah bahasa-bahasa langit gitu kan. Jadi seperti itu ya teman-teman ya, bahwasanya ya kita lihat seorang Bunda yang abdi negara, ibu rumah tangga, mungkin nenek Bunda. Nenek iya, udah punya cucu. Cucu jadi inspirasi juga. Nah, cucu jadi inspirasi juga. Jadi teman-teman bisa menggali atau ingin memulai dari mana tuh dari sekitaran Bunda ya. Sekitar kita, yang ada di dalam kita ini apa? Mata kita. Coba kalau kita nggak punya mata bagaimana? Jadi mungkin angan-angan gitu, gimana ya kalau saya nggak punya mata ya? Terus apa syukur kita untuk mata apa? Kemana aja dia kita gunakan untuk melihat apa saja gitu kan? Benar-benar. Terus misalnya bernafas, ini orang kan kita bernafas nih. Kalau orang COVID kan udah bisa napas, sesak napas. Coba kalau napas diambil oleh Allah macam mana gitu. Nah, gimana kita mewujudkan syukur kita untuk bisa karena telah diberi oleh Allah bisa bernapas. Nah, jadi itu udah jadi cerita. Jadi ada lagi dari guru yang lain katanya untuk menulis itu buat pertanyaan sebanyak-banyak mungkin. Lalu jawab pertanyaan itu. Nah, misalnya kita tidak tahu tentang misalnya kita menulis tentang mawar. Mengapa mawar itu warnanya ada merah, ada kuning, putih. Misalnya putih. Nah, terus kita ambil Google. Kenapa mawar itu berduri? Tanya lagi. Kenapa mawar itu wangi? Ada apa dengan dia gitu. Jadi pertanyaan-pertanyaan itu kita buat dulu. Baru kita jawab. Kita tulis. Jadi mungkin kita mawar yang bertanya tadi mungkin entah ada anak sekolah dengan gurunya kah atau ada anak balita dengan emaknya. Nah, kita untai dengan dalam bentuk kata-kata. Diolah Bunda ya. Diolah. Simple sekali teman-teman bahwa kalau memang berniat apalagi ya di bulan Ramadan ya Bunda ya. Nah, banyak. Libur juga. Betul ya. Mengisi waktu kosong. Misalnya puasa kan diwajibkan bagi orang yang beriman. Nah, kenapa beriman? Mungkin bisa ditambahkan ayat di dalamnya. Betul. Gitu kan. Nah, terus manfaat puasa itu apa? Google apa? Semuanya bisa jadi sehingga cerita. Memanfaatkan waktu libur Bunda ya. Mungkin setelah insya Allah semoga ini berlalu Bunda ya. Berakhir keluar maksudnya seperti biasa lagi ya langsung jadi tuh karyanya. Langsung jadi. Seperti itu Bunda ya. Iya, sekarang nih enggak boleh ke masjid. Kan? Enggak boleh di masjid, apa ini kerjakan di rumah. Misalnya adik-adik kita udah bosan ngapa? Tulisan yang dia bosan tadi kita tulis, terus menyikapi dia supaya tidak ada bosan, kita triknya apa? Kita tulis juga. Gitu. Jadi semuanya mudah. Menjadi ide. Jadi apa yang ada di ini ada ide. Benar-benar. Bahwasanya memang teman-teman Bunda menyadari bahwa beliau adalah ingin menulis pada saat ketika menulis diary Bunda ya. Menulis panjang-panjang status di Facebook tentang nyamuk segala macam, luar biasa sekali. Teman-teman semua jangan khawatir,
kita pasti bakal bisa menulis apapun itu terjadi Bunda ya. Iya. Walaupun dalam keadaan sulit apapun, asal kemauan tekad yang kuat, Pasti insya Allah bisa. pasti bisa. Oke. Ya. Jadi menulis itu misalnya kita tulis harga sekarang mahal-mahal. Jadi tulisan yang berharga mahal itu bisa menjadi cerita juga. Luar kan? biasa. Mungkin kalau Bunda benar-benar full satu hari mungkin nulis, mungkin bisa jadi puluhan buku dalam satu Itulah, ya. sayangnya masih Susah terbatas sekali. waktunya. Iya, tapi luar biasa sekali walaupun sibuk tetap berkreativitas. Nih teman-teman, tulis jangan sampai kalian tuh kalah. Jangan asik dengan game. Yap, Nah, mungkin gini, kenapa saya kecanduan game ya? Nah, kita Google lagi. Apa betul. bahaya game? Kenapa kita orang gamer tuh kenapa daya tariknya tuh apa gitu? Kok bisa kita candu, jadi gitu candu? Ya. Bener, nah, bagus kita candu menulis. Bener. Kita alihkan gitu. Bener. Bunda, terakhir nih Bunda, harapan Bunda untuk teman-teman para ingin menulis buku seperti apa Bunda, silakan. Jadi mungkin kepada semuanya, apalagi anak-anak muda ya, mengetik kan sangat mudah sekarang ini. Sebentar aja kita bisa buat pesan gitu kan. Jadi mungkin kalau misalnya di Facebook, jangan hanya sekedar pajang foto, tapi ceritakan di situ 5W1H-nya. Ini ada apa, kapan, di mana, terus ada siapa-siapa aja di situ dan ngapain ini, terus manfaatnya dari kegiatan itu apa misalnya. Jadi pesan moral kita nyampe. Mungkin di bawahnya ada pendapat mereka apa gitu tentang foto yang kita share gitu. Jangan status galau ya Bunda ya. Iya. Mungkin kalau dia galau, mungkin dia akan bisa juga, tapi dia minta solusi, mungkin masukan dari kawan-kawannya. Saya lagi gini-gini nih. Ada enggak punya pengalaman seperti itu? Solusinya seperti apa gitu. Jadi bisa juga. Seperti itu Bunda ya. Jadi menulisnya tidak hanya sekedar share foto, tapi ada di bawahnya menulis apa. Misalnya dia foto bunga tadi itu mawar kan, indah sekali. Jadi mungkin supaya orang semua dapat tahu apa itu mawar, dia bisa googling dulu sedikit. Supaya dapat referensi Bunda ya. Jadi pagar aja bisa jadi cerita Bunda. Pagar makan tanaman. Misalnya kan mengapa pagar makan tanaman gitu kan. Benar. Kita googling lagi. Jadi kita pesannya kita sampaikan. Makna dari foto itu apa gitu. Luar biasa sekali Bunda. Terima kasih banyak untuk hadirannya di channel Inspirasi Indonesia. Semoga menginspirasi teman-teman juga ya Bunda ya. Bahwasanya memang channel kita kan menginspirasi dengan karya. Bunda tadi udah berbicara sudah punya karya yang pastinya akan menginspirasi. Amin. Bunda, boleh dong sedikit mereka kan lagi puasa nih ya Bunda ya. Mungkin sedikit dong pesan-pesan untuk teman-teman yang sedang berpuasa pada fase seperti ini Bunda. Jadi tetap jaga kesehatan. Sebenarnya puasa itu juga menyehatkan. Kan 11 bulan lamanya usus kita bekerja. Dalam 1 bulan diistirahatkan sejenak dan puasa itu justru menyehatkan. Cuman mungkin juga bisa juga di googling makanan yang sehat buat yang berpuasa seperti apa gitu kan. Kalau sahur seperti apa, kalau berbuka seperti apa. Kan berbuka kenapa harus dengan yang manis? Mungkin kalau di googling jadi kenapa harus yang manis? Karena kalau gula itu disakarida, segera diolah, kurma juga. Jadi tenaga kita segera pulih. Itu kenapa harus dengan yang manis. Malam-malam kalau sahur gitu kurangi yang tinggikan yang serat juga supaya kenyangnya lama gitu. Terus niat yang utama, jangan lupa berniat. Kalau kita berniat itu Allah akan bantu kita, tidak akan terasa lapar di siang harinya. Walaupun dalam keadaan seperti ini. Tetap kita bisa, kan Allah maha mengabulkan pinta hambanya situ ya. Dan satu lagi berpuasa itu momen kita untuk berdoa, karena doa yang dikabulkan Allah itu salah satunya adalah doa orang ketika berpuasa. Mustajab Bunda ya. Mustajab ya. Jadi itu mungkin semoga kita semuanya sehat. Amin. Dan bisa menjalankan ibadah kita dengan baik. Dan juga kesempatan kita beribadah lebih banyak karena di bulan puasanya pahalanya dilipat ganda. Kesempatan emas ya Bunda ya. Kalau kita mau kepengennya puas Ramadan terus ya. Benar. Karena apapun yang kita lakukan kita niatkan ibadah. Semoga yang kita lakukan hari ini juga ibadah. Insya Allah bermanfaat pastinya Bunda. Insya Allah. Ya teman-teman semua tetap ingat pesan-pesan Bunda, yang penting jaga kesehatan ya. Apalagi kita sekarang dalam fase ini sangat-sangat berdampak besar. Ya kita berdoa Bunda. Ini airnya tidak diminum. Jaga-jaga. Karena sebentar lagi berbuka. Penting teman-teman jangan lupa buat saling menginspirasikan. Kemudian kita berdoalah semoga
kembali pulih lagi Bunda ya, Iya. seperti ini insya Allah cepat berlalu dan aktivitas kembali normal biasanya. Dan teman-teman jangan lupa sahur ya Bunda ya, harus tetap sahur. Sahur. Iya benar. Karena bersahurlah, karena di dalam sahur ada juga hikmah. Iya benar, tetap jaga sahurnya, yang penting cukup Bunda ya, Iya. tidak berlebihan seperti itu. Baik, terima kasih teman-teman, terima kasih Bunda sudah datang, insya Allah datang lagi Bunda kalau Insya diundang. Allah. Kan Hadir ya. udah menjadi bagian. Iya benar sekali. Teman-teman terima kasih banyak sudah menonton video di channel Inspirasi Indonesia Menginspirasi dengan Karya. Jangan lupa subscribe, like juga, komen, kemudian share ke teman-teman karena video ini sangat bermanfaat. Terima kasih banyak. Sampai jumpa lagi. Saya Maulana dan ini Bunda Darmaneli. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Darmaneli Emkes, penulis buku. Jangan lupa subscribe channel Inspirasi Indonesia Menginspirasi dengan Karya. Like, komen video ini dan share ke kawan-kawan semuanya.